Tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau Nggak dari, ada, dari kita nggak ada. Densus? Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman apa. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, nah, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multi tafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih. Jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada lu bilang gua tai aja itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170, pokoknya kan rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya satu kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar, kenapa harus kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat tuh nggak ada masalah. Jadi mas, yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa maksudnya? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera gitu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Nah, terus dia menyalahkan saya, katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Nah, dia nggak mau ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Tapi abang sempat menyampaikan itu ke Denny nggak? Udah. Tanggapannya? Ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngeliat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Denny bahwa terlibatnya abang di dalam ini Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Nah, yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu, mengganti uangnya siapa? Agus. Sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah, tapi kan Denny kan pulang dari Korea, dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau kepake 100 sisanya buat orang buta lainnya kan gitu kan. Itu kan cara-cara provokasi, mulai mereka menggiring kan bahwa ini untuk berobat gitu. Padahal kalaupun berobatnya selesai kan bisa jangka panjang, bisa untuk dia bisnis, bisa untuk makan dia, atau mungkin didepositokan uangnya buat dia, tergantung dia lah. Kalau diuntungkan bisa beli rumah, tapi toh nanti akhirnya dijual, mending dia kira-kira hidup berapa tahun lagi. Sekarang misalnya 40, 30 tahun lagi, berarti kalau 1 bulan 2 juta atau 5 juta, satu tahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, berarti 1,2 miliar bisa 20 tahun gitu. Ya kan? Nah jadi gitu aja hitungannya. Jadi jangan dia digiring, diejek bahwa uang ada kok BPJS, jangan begitu. Sebenarnya dia ini orang baik. Saya juga nggak nyangka sampai dia membuat
aparat datang hajar, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia, kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mereka kan masalah tinggal telepon godam selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk ke rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu. Mudah-mudahan tidak ada setan yang memancing, memperkeruh. Dengan cepatnya di sini, saya anggap nggak ada setan lagi, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya, saya malah mikir jangan-jangan nanti kita dikompelin duluan sama dia tuh, atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang matang, orang mapan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau satu badik, mau bawa badik, wah bahaya nih. Ini kalau kurus dikit mungkin nggak tembus badik, ini gemuk ini mudah nyobeknya ini kan. Terus apa saya bawa badik juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir itu nggak enak gitu. Ya tapi saya bilang nggak, masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah Farhad Abbas bukan untuk silat, tapi silaturahmi, betul nggak? Bukan mencari niati, tapi mencari damai. Cari damai, bukan cari dani, tapi cari damai. Kan betul nggak? Nah, kemudian kita nggak bicara panjang. Dia bilang selesaikan urusan dengan itu. Dia permisi tadi. Permisi baik, mungkin ya pokoknya dia nginjak terus di tanah di rumah saya, kakinya diinjak-injak kayak gini. Nah gitu mungkin. Gitu kan. Udah kayak kuda itu kalau tutup gitu. Nggak tahu artinya apa ya. Apakah dia sebelum masuk rumah saya berdoa, apakah dia keluar juga berdoa gitu kan. Tapi yang jelas kan saya udah sebelum Denny ketemu saya udah bilang, Denny udah klarifikasi kalimatnya, ditafsirkan yang positif. Ya kalau misalnya kalimatnya Denny itu dari depan tae, nah, tapi kalau mungkin dia nyuruh saya baca dari belakang gitu kan, tidak? Misalnya dia kayak gitu kan, jadi makan kan, betul nggak? Kalian tae ya, betul nggak? Jadi saya anggap Denny menyuruh saya jangan baca dari depan. Kalau dari depan tae, tapi kalau dari belakang makan, kan? Oh, boleh juga lah pikiran begitu. Makanya kalian lain kali jangan jangan cepat marah. Kalau orang bilang tae itu artinya makan. Oke. Oke. Belum masih ada. Pablo masih ada, kita somasi.